Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 6. Melanjutkan cerita sebelumnya. Betul sekali, Suan Yuanru berkata tanpa ragu, saya hanya membantu Jing Yun berjuang untuk waktu pemulihan. Apa yang dapat Anda lakukan? Kamu. Ketika Bai Suanyi marah, suara Raja Dewa tertinggi terdengar di benaknya. Yi ayahku diam-diam berkomunikasi dengan Raja Dewa lainnya. Jing Yun cukup memberontak. Dia tidak bisa sepenuhnya memulihkan kekuatannya dan memasuki game kelima, jadi kamu mengaku kalah. Lalu, ayahku segera memimpin pertandingan kelima dan membiarkan putra Raja Dewa lainnya membunuh Jing Yun. Setelah mendengar ini, Bai Suanyi tidak senang dan berkata, "Ayah, dengan cara ini, putriku tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Putriku masih ingin mengalahkan semua orang dan menjadi murid terdaftar Tuang Lingxia Tianzun." Bocah konyol. Raja Dewa tertinggi berkata, "Sejujurnya, tidak peduli apa hasilnya, Tuan Tianzun akan menerima Anda sebagai murid terdaftar." Lord Tianzun memberitahunya tadi malam. Mendengar pidato itu, Bai Suanyi menganggukkan kepalanya dengan enggan. Segera, dia melayang ke platform 15. "Nona Ben, akui kekalahan." "Suan Yuanru, saya mengerti bagaimana Anda bisa mengulur waktu untuk tunangan Anda." Adegan ini mengejutkan Tan Yun dan Suan Yuanru. Namun, mereka juga berpikir itu masuk akal. Tunangan. Ketika Li Xin mendengar kata tunangan, dia merasa tersesat. Dia berkata pada dirinya sendiri, jadi dia sudah punya tunangan. Dan tunangannya masih seorang wanita yang menakjubkan. Lingxia Tianzun sepertinya melihat melalui pikiran Li Xin dan berkata, "Putri, apakah kamu tahu bahwa Suan Yuanru adalah tunangan Jing Yun yang tidak bahagia?" Li Xin tersenyum, dan transmisi suara berkata, "Di mana putrinya?" Jing Yun bukan seseorang dari putrinya. Apa yang membuat putrinya tidak bahagia? Mendengar pidato itu, Lingxia Tianzun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa apa yang disebut penyerahan diri Bai Suanyi hanya ingin menjadi algojo yang mendorong kehidupan Tan Yun ke dalam jurang. Raja Dewa tertinggi bangkit dan berkata dengan suara keras, "Sekarang 15 orang yang telah memasuki game kelima mulai mengundi lawan mereka." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri berdampingan dengan Suan Yuanru. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa tertinggi, 15 tirai cahaya ilahi muncul di atas kepala orang-orang, memungkinkan mereka untuk memilih sesuka hati. "Berapa banyak kekuatanmu pulih?" Tan Yun memikirkan pertanyaan Suan Yuanru. "Hampir 80%. Tan Yun berkata dengan jujur. 80%. Suan Yuanru berkata dengan ekspresi serius, "Apakah kamu percaya diri untuk mengalahkan lawan manapun di sini?" "Ya," mata Tan Yun tegas, "kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, toh aku akan memenangkan kejuaraan." "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa setelah memenangkan kejuaraan, kamu menginginkan keinginan untuk menyelamatkan orang." Suan Yuanru bertanya, "Menyelamatkan siapa?" Tan Yun menghela nafas, "Yusu. Dewa liar." Suan Yuanru cukup terkejut. Apakah dia tidak mati? "Mati, tapi masih ada sisa-sisa jiwa." Tan Yun berkata, "Ada batu suci menyusun kembali jiwa dewa di Hongmeng Senfu. Hanya ketika Anda mendapatkan batu dewa ini, dan kemudian menemukan keluarga elf, ditambah keterampilan penyembuhan elf yang hebat, Yusu dapat dihidupkan kembali." Mendengar pidato itu, Suan Yuan berbisik pelan, "Di pertandingan berikutnya, jangan bekerja keras. Saya akan memenangkan kejuaraan untuk Anda, dan kemudian mengusulkan untuk memadatkan batu ilahi membentuk kembali jiwa." "Tidak." Mata Tan Yun dingin dan berkata, "Saya harus memenangkan gelar dan kemudian menjadi murid terdaftar pengkhianat. Hanya dengan cara ini saya dapat melindungi diri saya sendiri, karena saya menyinggung terlalu banyak orang sekarang. Selain itu, pengkhianat ini mengkhianatiku seperti itu di masa lalu. Aku ingin dia mengalami perasaan dikhianati." Setelah mendengar ini,
Suanyuanrou mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana jika kamu mengalahkan Li Ximin dan Li Xiyin, yang dikenal sebagai kecantikan pertama di dunia Dewa Hongmeng, dan benar-benar menggerakkan hatimu padamu? Cemburu. Tan Yun berkata, apakah menurutmu dia akan tersentuh ketika dia mengetahui bahwa aku memiliki begitu banyak istri? Suanyuanrou mengerutkan kening, suaranya menjadi dingin. Kamu tahu aku juga terganggu. Setelah itu, Suanyuanrou mengabaikan Tan Yun. Dengan jentikan jari giok, gumpalan kekuatan suci melesat ke tirai tipis. Segera tirai tipis menghilang dan kata 7 muncul. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ketika tirai tipis menghilang di atas kepalanya, kata 8 muncul. Melihat 8 karakter yang dipilih oleh Tan Yun, Bai Cheng dan Mu Feng tertawa. Di sisi lain, orang-orang yang menginginkan kehidupan Tan Yun, seperti Raja Dewa Tertinggi, Gongsun Zhuangli, Ma Boxiang, Del, terlihat sangat jelek. Karena 8 adalah angka yang terpisah, mereka yang menggambar 8 berarti mereka dapat langsung maju ke game ke-6 tanpa berpartisipasi di game ke-5. Tan Yun perlahan melihat ke belakang dan melihat ke kursi. Raja-raja dewa dan bangsawan yang ingin membunuhnya, tertawa keras dan berkata, hahaha. Keberuntungan Jing Yunku sangat baik, bahkan Tuhan membantuku. Bai Suanyi, kamu pasti sangat kecewa. Kamu dengan sengaja mengakui kekalahan pada Ruer, karena kamu tidak ingin memberiku kesempatan untuk memulihkan cedera dan kekuatanku. Hahaha. Tan Yun bukan orang yang banyak bicara. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah untuk membuat marah orang-orang yang ingin membunuhnya. Jing Yun, jangan berpuas diri. Bai Suanyi menjulurkan jari giok kian-kian dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun. Sejujurnya, Nona Bai, saya sangat bangga, hahaha. Setelah diejek, Tan Yun mengabaikan siapapun, duduk di tanah dan mulai menelan dewa langit dan bumi dan memulihkan kekuatannya. Adapun Suanyuanrou, Tan Yun tidak khawatir, karena kali ini lawan Suanyuanrou hanya satu generasi yang mengalahkan lawannya dengan tipis di babak keempat duel, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Suanyuanrou. Seperti yang diharapkan, Suanyuanrou mengalahkan lawan Suanyuanrou pada platform ke-7. Setelah menang, Suanyuanrou terbang menuruni panggung, duduk bersila di samping Tan Yun, dan memulihkan kekuatan yang dikonsumsi dalam pertempuran sengit dengan Bai Suanyi. Pada saat ini, Yuan Shu di platform nomor 1 memiliki pertempuran sengit dengan prajurit Dewa Bintang 9. Orang-orang cukup optimis tentang Yuan Shu. Orang-orang juga cukup optimis dengan lukisan Mu Zi karena dia mengalahkan si Mu di duel keempat. Selain itu, pada platform nomor 2, Li Long, prajurit surgawi Bintang 9 di bawah Raja Dewa Surga, dan Balsasuan, putra tertua Raja Dewa Titan, juga menjadi perhatian. Selain itu, pertempuran antara Ximen Fengqi dan Feng Ziping, putra tertua Raja Dewa Surgawi, di platform nomor 3 juga menjadi perhatian khusus. Tentu saja, dua sisi dari duel platform lainnya juga merupakan duel yang kuat. Bayangkan tidak ada orang lemah yang bisa masuk 15 besar. Setengah jam penuh kemudian, Yuan Shu mengalahkan lawannya dan memenangkan pertandingan dan berhasil melaju ke perempat final. Hampir pada saat yang sama, Mu Zi melukis kipas lipat yang selalu berubah di tangannya, mengenai dada lawannya, menyemprotkan darah ke mulut lawannya dan jatuh di bawah panggung. Mu Zihua yang romantis dan ramah telah maju ke perempat final. Setelah beberapa saat, Ximen Fengqi akhirnya mengalahkan Feng Ziping dan melaju ke perempat final. Segera, Lu Dian mengalahkan lawannya dan memasuki perempat final. Setelah beberapa saat, An Min mengalahkan lawannya dan maju ke perempat final. Ketika game kelima berakhir, Tan Yun, yang duduk di tanah, tidak lagi terlihat pucat dan kekuatannya pulih ke puncak. Yang lain melihat noda darah di baju besi dada Tan Yun dan berpikir bahwa ketika Tan Yun tidak sembuh, mereka tidak tahu bahwa luka di baju besi Tan Yun masih utuh. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan keras, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa orang yang telah memasuki perempat final adalah Suanyuanrou, bawahan Dewa Mu Feng. Jing Yun, bawahan Raja Dewa Baceng. Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan. Lukisan Mu Zi, satu-satunya putra Raja Mulong. Balsak Suan, putra tertua Raja Titan.
Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Dewa Simen. Ludian, putra Raja Lusong. Dan An Min, putra kedua Raja An Yun. Tentu saja, hampir semua orang ini telah maju ke perempat final dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, tidak seperti seseorang yang beruntung. Raja Dewa sangat percaya bahwa surga menghargai ketekunan. Beberapa orang harus lebih unggul dari yang lain dan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan dengan kekuatan. Dan bagi sebagian orang, keberuntungan akan berakhir karena kekuatan yang rendah. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa Tertinggi, Tan Yun mengendus. Oke, Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, 8 besar akan memilih lawan mereka sesuka hati dan bersaing untuk 4 besar. Berdengung. Setelah Raja Dewa Tertinggi menatap Tan Yun, dia melambaikan tangan kanannya, dan 8 tirai tipis keluar dari langit di atas Tan Yun. Pada saat ini, Bai Xuanqi memelototi Tan Yun di belakang Raja Dewa Tertinggi dan berkata kepada Bai Xuanqi, "Kakak, jika bukan karena Jing Yun sialan ini, kamu tidak akan mengaku kalah dari Xuan Yuanru. Di hati kakakku, kamu adalah pemenangnya." Dan Jing Yun benar-benar beruntung dan masuk 8 besar. Mendengar pidato itu, Bai Xuanqi berkata, "Jangan marah pada kakakmu. Tidak masalah apakah kakakmu memenangkan kejuaraan atau tidak. Adapun Jing Yun, Anda tahu, keberuntungannya akan segera berakhir. Dia tidak bisa mengalahkan siapapun di sini. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Tentu saja, kecuali dia cukup beruntung untuk bertemu dengan tunangannya Xuan Yuanru dalam duel, dan kemudian mengakui kekalahan dan mundur. Jika dia bertemu orang lain, dia akan mati." Ketika kedua saudara perempuan itu berbicara, Tan Yun dan 8 orang secara acak memilih lawan mereka. Tan Yun vs. Balsak-Xuan, putra tertua dari Raja Dewa Titan. Xuan Yuanru melawan Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Dewa Simen. Mu Zihua vs. Ludian, putra Raja Lusong. Yu Wensu vs. An Min, putra Raja An Yun. Menurut pendapat kebanyakan orang, kecuali Tan Yun dan Balsak-Xuan, 3 pasangan lainnya adalah duel yang kuat. Adapun Tan Yun, di hadapan Balsak-Xuan, tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah. Karena para Titan memiliki roh jahat Titan yang unik. Roh jahat ini sangat kuat. Selain itu, Dewa Raksasa Titan sangat besar dan memiliki kekuatan dewa alami. Oleh karena itu, termasuk Raja Bai Cheng dan Raja Mu Feng, mereka semua merasa bahwa Tan Yun dalam bahaya kali ini. Pada saat ini, pikiran Balsak-Xuan membunyikan suara peringatan Raja Titan, Saksuan membunuh Jing Yun. Pada saat itu, Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong, Ma Boxiang, dan Gongsun Zhuangli semuanya akan berutang budi kepada kami. Ayah, jangan khawatir, anak itu harus menghancurkannya sampai mati. Setelah transmisi suara, Balsak-Xuan, yang tingginya 3 kaki, melompat ke platform. Pada saat ini, orang lain juga menjarah platform suci mereka sendiri. Ketika Tan Yun hendak naik ke panggung, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ekspresi serius, "Yuner, Raja Dewa Tertinggi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Dewa Titan. Hal lama ini sangat mungkin untuk membiarkan Balsak-Xuan membunuh. Anda harus sangat berhati-hati. Yuner, aku tidak menyesal kamu bisa masuk 8 besar. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik, bertarung jika kamu bisa, dan mengaku kalah jika kamu tidak bisa." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Bawahan mengerti." Pada saat ini, suara Raja Dewa Mu Feng terdengar di benak Tan Yun, "Yuner, ingatlah bahwa hidup adalah yang paling penting setiap saat. Di hati lelaki tua ini, kamu adalah pemenangnya. Tuan Tianzun juga harus mengerti bahwa jika wilayahmu sama dengan mereka, jika kamu adalah dewa kelas 9, kamu pasti bisa mengalahkan mereka dengan mudah." Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu bagaimana melakukannya." Selama komunikasi antara Tan Yun dan Raja Dewa Mu Feng, Lingxia Tianzun memandang Chaos Tianzun, "Suami, apakah menurutmu Jing Yun bisa mengalahkan Balsak-Xuan?" Chaos Tianzun menggelengkan kepalanya, "Tidak, bagaimana menurutmu?" "Saya pikir sama dengan suami saya." Ketika Lingxia Tianzun menjawab, "Li Ximin,
Li Xin dan semua orang yang hadir mengira Tan Yun akan dikalahkan. Kecuali satu orang, yaitu Xuan Yuanru di platform nomor 3. Jing Yun, jika kamu tidak menjadi kura-kura yang menyusut, maju dan bertarung. Di platform nomor 1, Balsak-Xuan menatap Tan Yun dengan suara tumpul seperti guntur, jangan mundur tanpa bertarung seperti pengecut. Pengecut, hahaha. Tan Yun tersenyum, yang merupakan senyuman dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Aku, pasukan keluarga Bai, tidak akan pernah mundur tanpa bertarung. Wow! Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menjatuhkan baju besinya yang rusak dan melemparkannya ke tanah. Pada saat berikutnya, Tan Yun berubah menjadi jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu, menyapu platform nomor 1, dan berdiri jauh dari Balsak-Xuan. Li Xin memandang Tan Yun, yang tinggi dan lurus. Alisnya berkerut dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Tan Yun tampak lebih tampan dengan pakaian ungu daripada baju besi. Suamiku, kamu tahu, putri kami tampaknya tergerak oleh Jing Yun ini. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkhotbah. Chaos Tianzun mengangguk dan berkata, iya. Tapi aku bisa mengerti bahwa ada beberapa gadis di dunia ini yang tidak tertarik pada orang yang luar biasa seperti Jing Yun. Bahkan jika Jing Yun tidak memenangkan gelar kali ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa dia akan segera menjadi orang pertama di bawah semi-suci dunia Dewa Hongmeng. Dengan kata lain, saya pikir Jing Yun, jika dia adalah dewa kelas 9, dia bukan lawannya, kecuali wanita bernama Xuan Yuanru, bahkan jika anak-anak bangsawan lainnya dan prajurit dewa kelas 9 dari raja-raja dewa utama. Lingxia Tianzun setuju dengan kata-kata suaminya, tersenyum dan berkata, suamiku, mari kita lihat apakah Jing Yun akan mengejutkan kita lagi. Pada saat ini, sekarang Raja para Dewa mengumumkan bahwa putaran ke-6 dari pertandingan 8 final telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, di platform No. 1, leher Balsak-Xuan biru dan kurus, dan dia meraung, Jing Yun, aku Balsak-Xuan tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform. Ledakan. Balsak-Xuan bergegas ke Tan Yun seperti beruang dan singa, mengayunkan kepalan besar dan memukul Tan Yun dari atas ke bawah. Melarikan diri. Kamu terlalu mengagumimu. Apakah aku perlu melarikan diri untuk berurusan denganmu bodoh? Ketika suara ejekan dimulai, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, melemparkan tinju terbaiknya ke dalam tinju besar itu. Dalam adegan ini, Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng terkejut, dan tiba-tiba berdiri, dengan suara bulat, dan cemas, jangan menjadi Yuner. Kamu tidak bisa melawannya.